وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhasil mengajak 5 saudara dan ibunya memeluk Islam, telah banyak membantu para pemuda yang ingin belajar tentang agama Islam. Setelah memantapkan diri menjadi muslimah, Vera Verinak menjadi penghafal Al-Quran perempuan pertama asal Ukraina. Sebelumnya saya telah belajar bahasa Arab. Saya sering menulis ayat dan mengartikannya agar mudah dipahami dan diingat, kata perempuan 35 tahun tersebut. Memang butuh waktu yang lama sejak saya baru masuk universitas, sebelum saya sibuk dengan urusan rumah tangga dan pekerjaan. Vera mengatakan dia awalnya tidak berharap bisa menghafalkan seluruh Al-Quran, terutama setelah melihat ada hambatan bahasa dan kurangnya waktu untuk mempelajarinya. Belajar bahasa Arab telah banyak membantu Vera untuk menghafal Al-Quran. Setelah belajar bahasa Arab, Islamic Center di Kiev membuat sebuah jadwal untuk membantu saya menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 9 bulan. Vera menjelaskan proses dirinya mampu menghafal Al-Quran. Setelah berhasil mewujudkan mimpinya menghafal Al-Quran, Vera berkeinginan untuk mengajarkan perempuan muslim lainnya tentang Al-Quran dan berdakwah kepada non-muslim. Vera, yang berhasil mengajak 5 saudara dan ibunya memeluk Islam, telah banyak membantu para pemuda yang ingin belajar tentang agama Islam. Seorang gadis remaja Ukraina, Jana, mengatakan dia memutuskan memeluk Islam setelah bertemu dengan Vera yang meyakinkannya bahwa Islam adalah agama sekaligus jalan hidup. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So today I wanted to talk. Jess namanya, mualaf cantik asal Kanada. Ia memiliki pengalaman menarik hingga akhirnya memutuskan mantap menjadi muslim dengan berbagai perjalanan spiritualnya. Di keyakinan sebelumnya, Jess cukup taat. Setiap Jumat dan Sabtu, ia selalu pergi ke tempat ibadah dan tergabung dalam kelompok remaja keagamaan. Lingkungan di sekitarnya seperti keluarga hingga tetangga sangat berpengaruh terhadap kehidupan Jess kala itu. Bahkan, tetangganya sering menjemputnya untuk beribadah bersama. Ketika Jess memasuki kelas 8, saudara laki-lakinya James memutuskan masuk Islam. Jess dan keluarganya sering memanggil saudaranya itu dengan sebutan Abdullah. Saya ingat ketika melihatnya sholat, kami sering mengolok-oloknya dengan berkata, "Pergi dan sholatlah dengan karpet, sajadah, ajaib," kata Jess. Jess sering mengajak saudaranya itu berkelahi. Namun, James memilih diam dan mengalah agar tidak berkelahi dengan Jess. Tetapi di balik itu semua, sebenarnya kehidupan Jess sangatlah sulit. Di usia yang masih muda, ia harus terpisah dengan James atau Abdullah yang merupakan saudara satu-satunya. Kemudian James dan Jess berpisah. Masing-masing diasuh oleh orang tua angkat yang berbeda. Orang tua angkat Jess kala itu berbeda keyakinan dan Jess memutuskan untuk tidak ikut ke tempat ibadah, gereja Katolik, orang tua angkatnya tersebut. Saya hilang kontak dengan Tuhan, tapi masih tetap merasa takut kepada Tuhan, katanya. Sementara James masih tetap istiqamah menjadi seorang muslim. Jess tidak mengetahui tentang Islam, namun ia tetap menerima kehadiran James karena itu adalah saudaranya. Jess mengatakan, perlahan beberapa tahun kemudian keluarganya satu persatu menjadi mualaf. Jess pun menerima kehadiran keluarganya yang kini beragama Islam. Suatu hari saat Jess sudah hidup mandiri dan terpisah dari keluarga angkatnya, ia mengatakan setelah itu kehilangan arah, karena tidak tahu harus bagaimana. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Jess luluh hatinya dan memutuskan untuk menjadi mualaf, seperti James adiknya yang sudah lebih dulu mualaf. Saya akhirnya luluh dan mulai menangis. Ajari saya, Islam, lebih banyak, ujarnya.